Oke, nah Bapak Ibu semua masih tetap semangat kan ya untuk mengikuti kegiatan workshop kita kali ini. Nah, pada tutorial saya kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuat media presentasi menggunakan Canva. Nah, caranya mudah Bapak Ibu. Di sini di tampilan ini ada Bapak Ibu bisa melihat di pojok kanan atas itu ada buat desain. Nah, di bagian buat desain ini bisa diklik. Kemudian di sini ada presentasi. Nah, atau Bapak Ibu bisa melihat sendiri dari menu yang ada di sini. Di sini desain apa saja gitu. Di sini ada presentasi. Di sini bisa kita klik juga. Nah, nanti di sini akan muncul beberapa jenis template yang sudah disediakan oleh Canva. Ya, apakah presentasi tukar pikiran, presentasi 4:3, presentasi untuk seluler, atau presentasi berbicara seperti itu, atau presentasi biasa gitu ya. Nah, selamat datang di tab elemen yang baru. Nah, ini karena kita pertama kali membuat ya Bapak Ibu ya. Ini saya close saja. Oke. Nah, kalau tadi saya memilihnya kan dari ini langsung ya Bapak Ibu. Ini presentasi yang ini. Atau nanti bisa Bapak Ibu juga pilih dari sini ya. Diklik buat desain, kemudian klik presentasi. Nah, sama saja dia. Seperti ini. Ada dua dia. Ini saya close satu. Nah, dari sini di tampilan ini Bapak Ibu, di sini akan ada beberapa menu ya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu secara singkat. Yang pertama, di sini ada beranda. Jika kita klik beranda, maka dia akan kembali ke tampilan ini Bapak Ibu. Nih, ini beranda. Kemudian di sini ada file. Di file ini akan ada identitas dari filenya. Ya, apakah ingin membuat desain baru, ada tampilkan penggaris, petunjuk, pembatas, beli cetak. Nah, ini settingan ya. Apakah ingin disimpan? Kalau simpan perubahan bisa, tetapi perlu diketahui juga bahwa ini sifatnya dia auto save Bapak Ibu ya. Dia bersifat auto save. Selama dia terkoneksi ke internet, Bapak Ibu tidak perlu melakukan penyimpanan karena dia akan secara otomatis akan tersimpan. Nah, di sini riwayat versi juga ada. Jika misalkan Bapak Ibu ingin melihat riwayat dari versi perubahannya juga bisa melihatnya di bagian ini. Oke, tapi ini secara umum dulu. Oke, kemudian di sini ada ubah ukuran. Nah, ubah ukuran ini adalah untuk mengubah ukuran presentasi Bapak Ibu atau ingin mengubah ukuran desainnya. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat kiriman Instagram, tetapi Bapak Ibu salah mencet gitu misalkan, sehingga melalui presentasi. Kemudian supaya tidak mengulang lagi, bisa melakukan pengubahan ukuran dari sini. Bisa dengan memilih pilihan yang ada di sini, template yang ada di sini, atau mengubah ukuran yang ada di sini. Disesuaikan dengan ukuran yang diinginkan, seperti itu. Oke. Kemudian di sini, nah ini adalah nama file. Jadi jika misalkan Bapak Ibu ingin memberikan nama dari file ini, Bapak Ibu bisa klik di sini. Misalkan saya akan memberikan nama filenya adalah jarak pada ruang. Nah, misalkan saya ingin membuat materi presentasi mengenai jarak pada ruang. Nah, kita tinggal klik di sini, kemudian kita ketik. Nah, ini sudah namanya sudah. Nah, kemudian di sini ada bagikan. Nah, bagikan ini adalah nanti tempat kita untuk membagikan kepada siswa. Nah, mungkin nanti di akhir akan saya jelaskan bagaimana cara membagikan kepada siswa. Oke, kemudian ini ada untuk mengunduh, untuk mengunggah. Nah, jadi nanti Bapak Ibu jika misalkan desainnya sudah jadi dan ingin di download, bisa nanti melalui link ini. Ini juga nanti akan saya paparkan nanti di akhir. Kemudian ini ada kirim ke guru. Nah, kirim ke guru ini hanya muncul jika Bapak Ibu menggunakan fitur ini atau akunnya sebagai pelajar. Tapi ini tidak perlu Bapak Ibu gunakan ya.
ini di skip saja, dibiarkan saja. Nah, nanti ada titik 3 di sini. Ini titik 3 ini bisa saya katakan sebagai titik 3 ajaib. Kenapa? Seperti atau bisa kita katakan sebagai ruang rahasia. Kenapa? Kalau misalkan saya klik di sini titik 3 akan banyak lagi menu-menu yang bisa muncul. Dan ada integrasinya, terintegrasi. Ya, bisa kita kirim ke Google Classroom langsung seperti itu. Ya. Nah, oke. Nah, itu sekilas. Berikutnya di sebelah sini Bapak Ibu. Nah, di sebelah sini ini ada beberapa menu, ada template, ada elemen, ada unggahan, ada teks, dan di sini ada titik 3 lagi. Ini ada ruang rahasia Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya klik di sini titik 3-nya, nah di sini akan ada muncul lagi. Ada foto, gaya, audio, video, latar belakang, bagan, ataupun folder. Dan juga bisa kita integrasikan nanti ke aplikasi atau aplikasi lainnya yang nanti bisa kita integrasikan dengan Canva ini. Oke. Nah, mungkin nanti akan saya paparkan kembali. Untuk saat ini kita akan mulai membuat desain. Desainnya bagaimana? Nah, tentu saat membuat desain presentasi kita kadang bingung untuk mencari bentuknya seperti apa ya supaya menarik. Nah, kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Di sini enaknya di Canva adalah Bapak Ibu sudah disediakan begitu banyak template yang bisa digunakan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih saja jenis presentasi yang mau seperti apa. Nah, presentasi seperti ini, misalkan presentasi keren, promosi pemasaran utama dan sebagainya. Atau misalkan ingin mengerucut ke pelajaran Bapak Ibu, misalkan pelajaran matematika gitu, misalnya matematika saya ketik di sini. Nah, ini sudah ada disediakan seperti ini template. Nah, seperti ini ya. Ya berkaitan dengan pelajaran matematika. Nah, seperti ini. Atau misalkan Bapak Ibu misalkan yang misalkan biologi. Nah, diketik biologi. Nah, ini ada sains gitu misalkan, kimia. Tuh, ya chemistry, science experience gitu misalnya. Atau misalkan seni budaya. Nah, ini ada nih seni budaya. Seperti ini. Ya. Nah, ada banyak ya Bapak Ibu. Jadi tinggal dipilih saja. Nah, saya kembali ke matematika. Seperti ini misalkan ya. Saya akan pilih karena ini berkaitan dengan bangun ruang. Nah, saya akan pilih yang ini ya, Bapak Ibu ya. Ya, saya akan pilih yang ini. Bangun ruang mana dia tadi? Nih, ya. Oke. Nah, ini ya bangun ruang. Nah, dari desain ini nanti kita tinggal copy saja Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini. Bangun ruang. Atau misalkan, oke saya ganti. Jika misalkan tidak cocok Bapak Ibu tinggal kembali saja. Kemudian pilih lagi model yang lain gitu misalkan. Oke, ini sajalah. Nih. Nah, ini ya bangun ruang 3D yang ini. Saya klik. Nah, ini bangun ruang. Tuh. Nah, ini sudah ada animasinya seperti ini. Tuh, ya. Nah, kita pilih di sini akan disediakan dari template-nya itu akan disediakan ada 26 halaman. Nah, ya ada 26 halaman. Jika misalkan Bapak Ibu klik yang ini, maka nanti secara otomatis akan diterapkan ke 26 halaman ini. Tapi jika misalkan Bapak Ibu ingin menerapkannya satu persatu, nah jadi tinggal diklik aja seperti yang saya lakukan tadi. Misalkan ingin pakai yang ini, diklik nanti akan ke sana. Atau misalkan ingin yang ini, diklik akan ke sini, ini dia. Atau misalkan yang ini, nah seperti ini dia ya. Tuh. Karena tampilan awal cover kita klik yang ini saja ya Bapak Ibu. Nah, dari sini nanti ini kita akan modifikasi. Ini kan ada teksnya ya Bapak Ibu. Di sini saya klik teksnya ini. Nah, dari sini saya bisa mengubah. Nah, saya ganti aja ini. Saya ganti sesuai dengan judulnya. Jarak
Kemudian bawahnya pada ruang. Nah, ini kan besar ya Bapak Ibu ya. Nah, di saat kita mengetik di sini, ini akan otomatis muncul editingnya di sini. Jenis fontnya, ukuran fontnya, kemudian ini untuk warna, ini untuk menebalkan. Nah, ini untuk miringnya. Kebetulan untuk di jenis font yang ini, untuk italiknya tidak berfungsi untuk miringnya. Kemudian ini untuk perataannya, itu apakah rata kiri, rata kanan gitu ya. Ini saya agak kecilin dulu ukurannya, saya kurangi aja. Nah, atau misalkan ingin langsung, misalkan 130. Nah, itu misalkan bisa. Jarak pada ruang itu misalkan. Ini saya gantian. Kemudian saya klik ini bawahnya. Saya klik bawahnya pada ruang. Nah, ini misalnya. Tuh, jika misalkan ini bisa diubah kok Bapak Ibu. Misalkan ini kurang tempatnya, ini kita bisa klik, kita bisa atur. Misalnya ini saya perbesar. Nah, seperti ini. Saya perbesar tuh ya. Kemudian saya atur posisinya. Nah, tinggal di drag drop begitu aja. Nah, seperti ini Bapak Ibu tuh ya. Nah, jika misalkan ini ukurannya ini kurang, ingin dilebarkan, Bapak Ibu bisa klik yang di sini di pojok kanan atas ini pojok-pojok ini untuk memperbesar, untuk mengecilkan, membesarkan atau mengecilkan gitu ya. Kemudian yang ini ada tanda ini di samping ini untuk melebarkan Bapak Ibu. Nah, seperti ini saya lebarkan. Nah, ini diklik, saya arahkan di sini. Nah, jika misalkan ingin dikecilkan, bisa menggunakan ukuran font yang di sini atau bisa kita ambil pojok-pojoknya ini untuk mengecilkan. Nah, seperti ini. Tuh. Oke, saya atur posisinya. Sudah. Jarak pada ruang. Oke. Kemudian di sini jika memang diperlukan karena dia berupa template, jika memang kita perlukan kita bisa edit. Jika misalkan tidak kita perlukan, kita bisa hapus Bapak Ibu. Cara menghapusnya ya tinggal kita klik, kemudian di keyboard kita klik-klik pencet tekan delete pada keyboard. Atau bisa juga Bapak Ibu klik, kemudian di sini ada icon tempat sampah untuk dihapus, diklik, nah hapus dia seperti itu. Nah, jika diperlukan bisa digunakan, jika tidak ya dihapus gitu ya, karena dia kan berupa template. Nah, ini saya akan isikan di sini, saya akan tambahkan identitasnya. Misalkan saya isikan di sini matematika umum. Nah, itu ya. Ini kelas 12. Kemudian ini saya isi semester ganjil. Nah, tahun pelajaran 2021-2022. Nah, ini opsional sih ya Bapak Ibu ya, ingin diisikan atau tidak gitu ya. Nah, untuk memperbesarnya sama seperti tadi, Bapak Ibu bisa ambil di pojok yang ini untuk memperbesar, atau kita bisa perbesar dengan menggunakan fontnya yang di sini. Diklik tanda tambahnya, dia akan memperbesar. Nah, ini untuk melebarkan. Tuh, kemudian kita atur posisinya. Nah, sudah Bapak Ibu. Tuh, seperti ini. Kemudian nanti yang ini bisa kita isikan. Misalkan saya isi nama guru gitu, misalkan oleh Imade Agus Suputrayasa. Nah, seperti ini misalkan ya. Oh iya Bapak Ibu, untuk fontnya di sini menariknya di Canva Bapak Ibu, jenis fontnya akan ada banyak sekali Bapak Ibu. Caranya adalah di sini ini kan sudah disediakan ya fontnya. Bapak Ibu misalkan ingin mengganti jenis fontnya, diklik saja di sini. Nah, di sini akan ada banyak sekali pilihan tuh seperti ini. Ada banyak sekali pilihan. Silahkan dipilih yang mana yang sesuai selera Bapak Ibu, dan tentunya nanti bisa dibaca oleh siswa kita ya. Nah, ini bisa diatur ukuran fontnya seperti ini tuh ya. Atau misalkan Bapak Ibu ingin yang identik gitu, misalkan
bisa lakukan pencarian di sini. Misalkan ingin teks yang tulis tangan gitu, misalkan tulis tangan, diketik saja, ntar, nah ini akan disediakan nih, tuh font yang tipenya tulis tangan seperti ini, misalkan, tuh dia akan berubah. Nah, disesuaikan dengan selera Bapak Ibu, tapi jangan lama-lama dipilih ya Bapak Ibu, saking banyaknya pilihannya jadi bingung sendiri ya. Oke. Nah, misalkan saya pakai yang ini deh. Nah, nanti saya bisa perbesar sedikit. Nah, itu. Kemudian untuk warnanya Bapak Ibu, warnanya ini. Nah, ini ada warna ini. Kita bisa ganti warnanya. Misalkan saya ganti warnanya, warna hitam kah? Nah, ini warna ungu, warna biru. Nah, ini untuk mengganti warnanya Bapak Ibu. Tuh. Warna hijau. Nah, seperti itu ya. Tuh. Atau misalkan jika ini tidak Bapak Ibu kurang pas misalkan dengan warnanya, kita bisa tambahkan elemen Bapak Ibu. Elemennya, bagaimana caranya menambahkan elemen? Nah, di sini Bapak Ibu ada elemen di sini. Lihat di bawahnya template ini ada elemen. Di elemen ini saya klik. Nah, di sini ada banyak sekali Bapak Ibu bentuk-bentuk yang bisa kita gunakan. Ya, dari elemen ini ada garis, kemudian grafis, ada foto, video, audio. Nah, ini ada bagan, kemudian ada bingkai gitu ya. Atau Bapak Ibu bisa lakukan pencarian. Ya. Apapun misalkan gambar yang ingin Bapak Ibu masukkan. Misalkan Bapak Ibu ingin masukkan mungkin di biologi ingin masukkan sel gitu misalnya. Diketik saja sel di sini. Sel hewan begitu misalkan, enter. Nah, ini ada banyak sekali gambar sel hewan sudah disediakan Bapak Ibu. Tuh, seperti ini. Tuh, jenis-jenis sel. Nah, nanti kita bisa masukkan di bagian materinya mungkin nanti ya. Atau misalkan Bapak Ibu yang mengajar fisika gitu misalkan, ingin menambahkan gambar mobil gitu misalkan. Nah, ini banyak sekali. Nah, ada mobil. Ada bentuk animasinya juga Bapak Ibu. Jadi tidak hanya yang statis yang tidak bergerak, yang dia beranimasi pun bisa. Nah, apabila misalkan Bapak Ibu ingin mencari elemen di sini dan melakukan pencarian lebih spesifik, Bapak Ibu bisa juga mengklik yang di bagian ini. Ini adalah bagian persettingannya. Tuh. Jadi Bapak Ibu bisa misalkan apakah pencariannya berdasarkan warna gitu misalkan. Kalau misalkan tidak ya dihapus semua, jadi tidak. Kemudian jika misalkan bentuknya persegi atau vertikal, horizontal, atau ingin yang statis ataupun yang beranimasi gitu misalkan. Jika ingin yang misalkan yang beranimasi gitu misalkan, dicentangnya beranimasi. Kemudian harganya ini yang gratis, ini yang pendidikan. Boleh misalkan mau yang khusus untuk edunya dicentang, untuk gratisnya dicentang, silahkan. Untuk opsional, untuk mempermudah pencarian. Jika sudah, terapkan filter. Nah, inilah dia muncul tuh yang beranimasi tuh. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu ya. Bisa. Nah, sekarang saya akan mencoba menambahkan, misalkan di sini saya akan tambahkan suatu bentuk persegi panjang. Nah, kalau untuk persegi panjang itu bagaimana caranya? Ya tinggal diketik aja di sini misalkan persegi panjang gitu misalnya. Nah, udah disediakan dah. Nah, ini kan tadi karena saya mencarinya yang beranimasi ya Bapak Ibu. Saya hilangkan yang beranimasinya, kemudian saya terapkan filter. Nah, ini dia. Sudah disediakan. Tuh. Atau bisa juga nanti misalkan Bapak Ibu ini pencariannya sudah selesai. Kita tidak lakukan pencarian. Ini diklik X-nya ini. Nah, dia akan tampilan defaultnya, tampilan awal. Di sini akan disediakan ada garis dan bentuk Bapak Ibu. Jika di garis dan bentuk ini saya klik dilihat semua, nah nanti akan disediakan nih. Tuh, disediakan bentuk-bentuk yang ingin kita gunakan ya. Misalkan saya ingin bentuk yang mana ya? Yang ini ya. Mana dia?
Oke, sebentar. Nah ini, misalkan saya pakai yang ini. Saya tinggal klik aja Bapak Ibu. Kalau dipilih klik, nah dia akan masuk ke sini kan. Nah, kita atur ukurannya. Ini saya scroll turunkan ke bawah. Ini agak ke atas. Oke, saya turunkan sedikit. Nah, kemudian saya taruh di bagian nama. Nah, Bapak Ibu, ini kan namanya tertutup oleh persegi panjang ini ya Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya misalnya ingin agar namanya di bagian atas. Nah, caranya begini Bapak Ibu, bisa diperhatikan. Saya klik dulu ini. Kemudian ada di sini posisi Bapak Ibu. Ketika saya klik posisi, nanti akan ada keterangan apakah maju, mundur, gitu ya. Ataukah atas, tengah, bawah, kiri, tengah, kanan. Jika ini posisinya dari halaman. Tapi jika untuk posisinya terhadap nama yang tadi kita tumpuk, itu adalah di sini, maju atau mundur. Saya akan pilih maju. Nah, belum keluar dia. Karena karena ini kenapa pilih maju, karena yang saya ingin ubah posisinya itu ininya ini kan persegi panjangnya ya. Jadi supaya terlihat namanya, berarti kan kita mundurkan ya, bukan dimajukan, tapi kita pindahkan mundur. Klik mundur. Oke, mundurkan lagi. Oke, terlalu mundur dia. Berarti ini. Nah, atau misalkan bisa posisi itu Bapak Ibu lakukan dengan klik kanan. Nah, misalkan yang ini ya, untuk mempermudah aja ya. Bisa lakukan dengan posisi ini, atau bisa juga klik yang ini, nah bagian namanya. Nah, di bagian namanya ini saya klik, kemudian klik kanan. Saya bawa ke paling depan. Ini saya inikan dulu deh. Sebentar. Oke, biar terlihat. Nah, posisikan begini ya, posisinya ya. Nah, di bagian nama ini saya klik, kemudian saya klik kanan. Kemudian saya akan pindahkan dia ke bagian depan. Sebentar, mungkin karena warnanya ya. Kalau warna putih. Nah, ini dia. Ini ya. Jadi saya klik kanan, kemudian ini saya bawa ke depan. Nah, seperti itu dia Bapak Ibu. Jadi untuk posisinya, jika misalkan dia saling menumpuk-numpuk begitu, kita bisa atur posisinya dengan cara Bapak Ibu bisa klik kanan di bagian ini objeknya. Kemudian jika ingin dipindahkan ke belakang, bisa dibawa ke belakang. Ini pindahkan ke bagian belakangnya gitu ya. Nah, ini kemudian jika sudah, ini saya lebarkan sedikit. Oke, sudah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, itu untuk menambahkan elemen. Tuh, elemennya ada banyak sekali Bapak Ibu. Bisa foto nanti, bisa grafis, bisa video, kemudian bisa audio. Nah, silakan nanti bisa kita input sesuai dengan kebutuhan dari media kita. Seperti itu. Nah, berikutnya yang menjadi pertanyaan, ini kan kita misalkan ingin tambahkan logo. Nah, saya akan tambahkan logo sekolah gitu misalkan Bapak Ibu ya. Caranya, misalkan kita sudah punya filenya di komputer Bapak Ibu. Kemudian kita akan menambahkannya di sini gitu. Nah, caranya adalah kita bisa klik di bagian unggahan ini Bapak Ibu. Misalkan saya klik unggahan. Nah, di sini kan masih kosong. Nah, di sini udah ada keterangannya. Seret ke sini dari desktop gitu. Atau bisa juga misalkan Bapak Ibu cari di sini dengan klik unggah media, klik di sini, kemudian dicari apakah dari perangkatnya Bapak Ibu atau mungkin di Google Drive Bapak Ibu, mungkin filenya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan tunjukkan misalkan saya ada gambarnya di desktop saya ya. Oke, kita akan cari dulu gambarnya. Saya buka di folder sini. Nah, oke. Setelah kita menemukan posisi file, tempat objek yang ingin kita masukkan, misalkan ini saya ingin masukkan logo sekolah SMA Negeri 2 Kuta. Ini saya tinggal drag saja Bapak Ibu. Nah, ini ya. Dari sini saya drag, saya bawa ke kanvanya, saya bawa ke sini. Kemudian saya lepas. Tuh. Nah, dia akan proses mengupload. Tuh ya Bapak Ibu.
Mudah sekali cara mengunggahnya. Saya ulangi, jadi tinggal diklik, di drag, kemudian dibawa ke sini, terus masukkan Canva, kemudian diunggah. Nah, udah selesai. Sekarang tinggal cara memasukkannya adalah ya tinggal kita klik saja. Kita klik, tuh sudah masuk dia. Tuh ya, sudah masuk. Sekarang tinggal kita atur posisinya. Nah ini kan dia posisinya agak tertindih ya Bapak Ibu ya. Nah caranya seperti tadi. Klik kanan, kemudian bawa ke depan. Tuh ya, saya klik kanan di bagian ini. Nah ini kan posisinya mungkin dia tertindih ya. Saya cari di logonya, kemudian saya klik kanan, kemudian saya bawa ke depan. Tuh, setelah posisinya sudah di depan, sudah paling depan, saya akan posisikan dia. Tuh, ini saya kecilkan dulu, kemudian saya taruh, letakkan di posisi yang ingin saya letakkan logonya. Tuh, kurang besar mungkin ya. Oke. Atau mungkin bisa juga yang ini kita turunkan. Nah, silahkanlah nanti. Bisa juga Bapak Ibu melakukan teknik grouping. Teknik grouping. Misalkan ini saya blok sebagian, sebelah saya blok. Nah, kemudian ini saya turunkan. Tuh. Saya turunkan sehingga dia diturunkannya bersama-sama. Atau misalkan Bapak Ibu ingin kelompokkan dia, bisa. Caranya setelah di blok ini, nanti jika di sini tidak terlihat, Bapak Ibu bisa diklik di tempat rahasia ini ya, ruang rahasianya di titik 3 rahasia ini. Nah, di sini agak ada tambahan menu lagi. Ini untuk kelompokkan. Jadi untuk di grup, saya klik kelompokkan. Nah, ini jadi satu kelompok dia di grup. Tuh, jadi kalau dipindahkan dia jadi satu. Seperti ini. Jika ingin dipisahkan, ya tinggal klik lagi. Nah, ini akan muncul lagi menunya di sini nanti pisahkan. Nah, dia akan terpisah dari dia lagi. Jika ingin dikelompokkan, kelompokkan. Kalau ingin dipisahkan, nanti di sini akan muncul pisahkan. Nah, seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti ini saya akan masukkan di sini, saya taruh. Tuh. Ini logonya seperti itu. Nah, tuh sudah. Oke, jika sudah. Nah, Bapak Ibu, ini juga misalkan kita ingin transparansikan ya. Jadi di sini ada ini transparansi. Saya klik aja, misalkan ada objeknya, klik, kemudian ini icon ini menunjukkan transparansi. Saya klik, nah tinggal diatur transparansinya. Tuh kan agak transparan dia. Tapi ini saya terangkan saja. Atau misalkan gambar yang ini, misalkan mau ditransparansikan, tuh transparan dia, tuh ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah di sini juga ada balik seperti ini, misalkan ini fungsinya adalah untuk membalik posisinya, apakah putar horizontal, apakah putar vertikal, seperti itu Bapak Ibu. Nah ya, untuk posisinya, ini untuk baliknya, tuh seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana? Mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Nah, di sini ada banyak sekali Bapak Ibu untuk ininya, tools-toolsnya, dan bisa kita gunakan untuk memanfaatkan membuat desain ini. Ini baru cover. Nah, berikutnya, jika misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan elemen apa gitu, misalkan tambahan, silahkan bisa ditambahkan dari sini ya. Tuh, kebetulan ini gambarnya menurut saya sudah merepresentasikan lah ya, jarak pada ruang. Itu misalnya, ini sudah cukup, sudah ada logo. Nah, berikutnya tentunya bagaimana cara kita menambah halaman lagi kan gitu ya Bapak Ibu ya. Cara untuk menambahkan halaman, di sini bisa diklik tambahkan halaman, yang ini saya klik. Nah, atau misalkan kalau ini kan posisinya ini ada menu yang terlihat ya Bapak Ibu. Bisa ditambahkan dari sini, atau misalkan jika ternyata di tampilan Bapak Ibu ini tersembunyi halamannya, di bagian ini ada klik tambah halaman, tinggal diklik aja, tuh halamannya tambah gitu, seperti itu Bapak Ibu. Jika misalkan halamannya, atau bisa dengan di sini juga diklik yang ini untuk tambahkan halaman, ini icon untuk menghapus halaman. Nah, sedangkan kalau yang ini adalah icon untuk menduplikat halaman. Misalkan Bapak Ibu ingin menduplikat halamannya supaya persis seperti ini misalkan, nanti tinggal ngerubahnya lagi dikit gitu misalkan, bisa diklik yang ini. Nah, ini untuk menduplikat tadi ya. Tuh ya.
Jika sudah, ini saya hapus. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya di sini saya akan masuk ke halaman kedua. Misalkan di halaman kedua ini kita akan menambahkan teks. Nah, untuk menambahkan teks Bapak Ibu, misalkan menambahkan teks manual gitu misalkan ya, tidak sesuai template yang ada di sini gitu misalkan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek di bagian ini, ada teks. Di bagian teks ini, nah, kita bisa tambahkan teks sendiri. Misalkan yang ini tambahkan judul. Kalau tambahkan judul, nah fontnya akan lebih besar. Kalau misalkan yang ini tambahkan subjudul, nah akan lebih kecil dia. Kalau tambahkan sedikit teks isi, nah ini lebih kecil lagi. Nanti disesuaikan yang mana. Atau boleh dipilih aja dulu sembarang, nanti diatur posisi ukurannya boleh juga, dan juga jenis fontnya. Ketebalannya juga bisa diatur seperti itu. Untuk menambahkan teks. Atau di sini juga sudah disediakan Bapak Ibu beberapa template penulisan teks yang menarik. Itu tinggal dipakai. Misalkan ini saya hapus dulu. Nah, misalkan saya ingin bentuknya seperti apa ya? Misalkan yang ini deh. Ini misalkan. Nah, saya tinggal klik. Nah, sudah masuk dia di sini. Nah, ini dia masih dikelompokkan ya Bapak Ibu ya. Dia masih dikelompokkan. Nah, caranya jika misalkan kita ingin mengedit yang ini, saya klik di sini. Nah, kemudian Anda pisahkan. Nah, seperti tadi dikelompokkan dan pisahkan. Saya pisahkan. Kemudian saya akan hapus yang mana yang memang tidak saya ingin gunakan. Tuh, seperti ini. Tuh, ya. Misalkan seperti itu. Nah, saya akan gunakan hanya yang ini saja. Itu misalnya. Kemudian saya ganti, misalkan kalimatnya pendahuluan. Tuh, pendahuluan. Misalkan seperti ini. Nah, saya atur di tengah-tengah. Tuh. Oke ya, seperti ini. Nah, seperti itu misalkan ya Bapak Ibu, pendahuluan. Kemudian di sini saya akan cari elemen, misalkan saya ingin menambahkan gambar guru yang mengajar gitu misalkan. Saya akan ketik guru. Tuh, di sini ada banyak sekali. Tuh, ya ada guru yang sedang mengajar atau ingin misalkan tampilan yang ingin kita tampilkan kepada siswa kita, bisa. Tuh, misalkan ini, saya akan masukkan ini. Nah, kemudian diatur posisinya Bapak Ibu. Tuh. Set pendahuluan gitu misalkan. Nah, seperti ini misalkan. Mau dilewatkan juga tidak apa. Nah, seperti ini misalkan. Kemudian saya akan posisinya di sini. Warnanya saya akan rubah, misalkan warnanya putih. Atau mungkin warna ini ya. Ya, yang ini aja deh. Oke, pendahuluan. Tuh ya. Jadi akan masuk ke sini. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa kita isikan efek atau berikan animasi. Nah, sama seperti yang di sini tadi, juga bisa kita berikan animasi. Animasinya bisa animasi untuk keseluruhan atau animasi untuk satu-satu elemen ini. Caranya, saya klik di sini, kemudian saya animasikan. Di bagian animasikan ini, saya klik dan di sini akan ada banyak sekali tuh pilihan-pilihan animasinya. Tuh, ya Bapak Ibu. Tuh, misalkan block, breathe, nah raise, pen. Nah, ini silakan dipilih yang mana menurut Bapak Ibu bisa digunakan. Tuh, drift, stem, tuh, pop mungkin. Nah, kalau saya sukanya yang ini. Kalau saya sukanya yang pop ini dia. Ini pop. Nah, seperti ini. Kalau sudah tinggal dipilih aja, udah ini, udah selesai. Kemudian yang ini misalkan yang bagian ini saya pakai pop, bisa. Tuh. Ini dia ya. Nah, ini stomp animasinya.
pakai yang ini aja, pop. Nah, itu ya. Kalau sudah. Oke, nah berikutnya setelah di bagian pendahuluan ini, misalkan kita ingin tambahkan halaman lagi Bapak Ibu. Nah, di halaman berikut ini misalkan saya ingin menambahkan teks. Nah, kebetulan saya di sini ada bahan materinya. Misalkan saya ingin copy ini semua teksnya ini. Nah, saya ingin copy teksnya ini. Kemudian saya masukkan ke sini. Caranya seperti tadi Bapak Ibu, saya akan pilih teks. Nah, kemudian saya akan pilih yang ini. Misalkan tambahkan subjudul biar hurufnya lebih kecil. Kemudian nanti di sini saya tinggal copy saja Bapak Ibu. Ini saya blok, saya copy. Kemudian nanti di sini saya klik kanan. Saya blok dulu, klik kanan, kemudian saya paste. Nah, udah masuk teksnya di sini. Sekarang tinggal diaturlah posisinya Bapak Ibu. Tuh. Tinggal diatur posisinya. Seperti ini. Kemudian alignmentnya, perataannya juga tuh. Nah, kemudian ini misalkan saya ingin masukkan gambar ini ke dalam Canva-nya ini. Caranya mudah Bapak Ibu. Saya akan aktifkan snipping tool. Nah, kemudian di snipping tool ini saya new. Kemudian saya blok aja di sini. Saya crop pakai snipping tool. Nah, ini kan udah pasti copy dia ya, di copy ya. Untuk meyakinkan saya pilih edit, kemudian saya copy, terus saya bawa ke Canva-nya. Di sini saya tinggal klik kanan paste. Otomatis atau bisa oke, ini abaikan aja ya Bapak Ibu ya. Maksudnya ini pemberitahuan bahwa Bapak Ibu bisa Ctrl C, Ctrl V dan Ctrl X, Ctrl X itu ya. Ini saya close aja. Saya paste. Tempel di sini ya, paste tempel. Oke. Oh, kita pakai keyboard saja kalau gitu Bapak Ibu ya. Ctrl V. Nah, tuh masuk dia langsung di sini Bapak Ibu. Dia akan otomatis mengunggah gambar yang kita crop. Kemudian ini saya perbesar. Tuh, mudah sekali ya Bapak Ibu. Tuh. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah punya bahan yang ada gambarnya. Jadi tidak perlu di-download lagi. Jadi langsung aja kita cropping dari sini dengan snipping, terus kita pastikan langsung ke sini. Udah jadi. Tuh. Ya, misalkan di bagian pendahuluan seperti ini. Tuh. Nah, seperti ini. Nah, ini biar lebih enak, ini mungkin saya copy ya Bapak Ibu. Saya klik kanan, salin, kemudian saya taruh di sini, kemudian saya tempel. Nah, ini bagian pendahuluan. Tuh, misalkan. Atau mungkin di sini ya lebih enak. Nah, ini enaknya Canva Bapak Ibu. Kita tinggal pindah posisinya aja seenaknya dan mudah. Jadi mungkin kalau misalkan Bapak Ibu di Word itu misalkan ingin mengubah posisinya kan kadang agak sulit ya. Tapi kalau di Canva ini menarik. Tuh. Dan jika misalnya kita posisikan, nah ini ada garis bantunya Bapak Ibu. Tuh, kan terlihat yang warna ungu, garis warna ungu itu ya. Jadi kita dibantu untuk proporsionalnya. Oh, seberapa sih ini pasnya biar lurus. Oh, itu udah dilurusin dengan yang sebelah, gambar sebelah. Seperti itu misalnya ya. Nah, ini. Oke, nah seperti ini. Seperti berikut gitu misalnya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, misalkan saya letakkan gambar di sini. Oke. Nah, biar lebih menarik Bapak Ibu, tidak hanya gambar, kita bisa menambahkan video juga Bapak Ibu. Misalkan di sini kan video tentang jembatan ya, jembatan. Ini jembatan jembatan kabel penahan kabel tetap. Ini jembatan Barelan di Batam, Indonesia. Nah, supaya lebih menarik saya akan coba cari video di YouTube ya, dan ini Bapak Ibu tidak perlu lagi membuka tab YouTube nanti di sini. Bapak Ibu tinggal klik di sini di lainnya, diklik lainnya, kemudian nanti di bawah sini ada YouTube. Nah, diklik saja YouTube ini Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan tambahkan video YouTube-nya di sebelah sini. Saya klik YouTube. Nah, hubungkan. Nah, nanti akan dihubungkan. Nanti di sini kita cari videonya. Nah, video misalkan jembatan Barelan.
Nah, ini dia. Tuh, ada videonya. Saya akan klik di sini. Tinggal saya klik aja. Tuh, nanti akan muncul di sini dia Bapak Ibu. Tuh. Nah, saya akan taruh di sini. Jadi, bisa lebih kontekstual. Ada gambar dan ada ininya, videonya itu. Nah, seperti ini. Tuh. Nah, seperti ini dia Bapak Ibu. Ya. Nah, misalkan biar lebih menarik, ini sudah ada gambar ilustrasinya. Kita tambahkan lagi elemen guru yang tadi misalkan. Ini sebagai latarnya ya, yang tadi ya. Ini saya klik. Atau mungkin gambar yang lain misalnya. Mau gambar yang ini mungkin ya. Ini. Nah, ini kan posisinya di sebelah sini. Kita bisa balik Bapak Ibu. Nah, balik posisinya, itu dia maksudnya posisi balik yang tadi. Vertikal, kemudian ini balik. Nah, itu. Saya taruh di sini, saya arahkan ke sini. Nah, ini saya perbesar. Tuh. Oke, nah kemudian ini karena posisinya dia kan menutupi. Saya klik kanan, kemudian saya bawa ke belakang. Tuh, muncul di sini. Nah, ini pewarnaannya bisa saya atur. Misalnya saya kasih warna ini, kemudian di pendahuluan saya kasih warna yang lebih terang putih. Nah, seperti ini misalnya. Tuh. Nah, oke. Nah, seperti ini misalnya. Sudah. Oke ya. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi bisa kita tambahkan gambar, kemudian tambahkan teks. Nah, gambarnya di sini sudah disediakan juga, ada banyak. Bapak Ibu tinggal cek sendiri aja. Dicari dengan melakukan pencarian. Dan bisa snapping juga, bisa masukkan langsung berdasar dari ininya dengan snapping tools ya, snapping tools. Kemudian dipastikan di sini. Tuh, ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya saya akan ajak Bapak Ibu juga untuk mengecek menambahkan hal yang menarik. Satu lagi yang menarik Bapak Ibu, kita juga bisa menambahkan objek 3 dimensi ke dalam bahan presentasi media kita ini ya. Caranya, saya akan tambahkan halaman dulu satu di sini, kemudian kita akan mengakses sebuah laman Bapak Ibu ya. Nah, lamannya itu adalah ini Bapak Ibu, lamannya namanya adalah Sketchfab ya, ini sketchfab.com. Nah, jadi Bapak Ibu jika ingin menghadirkan objek 3 dimensi dan bisa langsung diinteraksikan oleh siswa, Bapak Ibu bisa cari objek itu di sini. Nah, misalkan sketchfab.com. Nah, kebetulan materi saya kan tentang bangun ruang. Misalkan saya ingin bangun ruang misalkan 3D gitu. Saya ketik saja di bagian pencarian ini 3D. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu. Tuh, ada jantung juga. Tuh, ya Bapak Ibu ya. Atau misalkan Bapak Ibu yang ini ya, yang biologi ya. Misalkan diketik anatomi. Anatomi manusia. Nah, ini Bapak Ibu yang mengajar biologi mungkin. Ini ada anatomi hidung manusia, kemudian ada jantung, ada ginjal, kemudian organ tubuh manusia. Nah, ini mungkin kan kita tidak mungkin hadirkan misalkan ke dalam pembelajaran daring ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada fisiologi paru-paru juga. Caranya mudah Bapak Ibu. Nah, bisa diperhatikan ya caranya ya. Saya akan pilih misalkan salah satu, misalkan jantung yang ini deh. Saya klik jantung. Nah, kemudian di bagian ini bisa diperhatikan Bapak Ibu, setelah saya copy tadi link, saya akan ke ruang rahasia dulu.
Kemudian di sini ada bagian sematkan Bapak Ibu. Nah, saya klik sematkan. Kemudian saya klik di sini dan saya tempel, paste. Setelah itu tambahkan ke desain. Nah, ini sudah masuk ke sini dia. Tuh. Nah, nanti anak-anak tinggal double klik di sini. Stop. Nah, untuk kurang besar misalkan, ya kita besarkan saja. Tuh. Supaya full dia anak-anak nanti bisa melihat bagaimana sih bentuk jantungnya itu gitu ya. Nah, ada banyak Bapak Ibu, tidak hanya untuk anatomi manusia. Misalkan yang guru sejarah misalkan mau melihat manusia purba. Kita ketik saja di sini manusia purba. Tuh, tengkoraknya Homo floresiensis. Nah, kapak penetak gitu misalkan. Nah, bisa nih. Saya klik di sini dan muncul juga yang lainnya. Nah, ada banyak Bapak Ibu, nanti tinggal dicek aja. Tuh, ini ada tengkoraknya Homo erectus, Homo habilis. Nah, jadi ini nanti medianya bisa kita tampilkan di Canva dan anak-anak bisa secara nyata melihat real. Wah, ini ternyata tengkoraknya nenek moyang kita ya. Manusia purba ternyata bentuknya seperti ini gitu. Atau misalkan yang lain bisa tuh end tutorial. Tuh misalkan ada banyak sekali. Nah, ya. Misalkan Bapak Ibu yang biologi gitu misalkan ingin kerangka manusia, ya diketik aja di sini kerangka manusia. Ada nggak ya? Oh, nggak ada di sini. Mungkin tengkorak mungkin ya, tengkorak. Nah, ini tengkorak. Tuh, nah ini ada tengkorak manusia nih. Tuh, ketika kita klik nanti akan muncul lagi yang lain Bapak Ibu. Tuh, nanti bisa dibawa, ada learn more-nya juga. Tuh ada mobil, ada pesawat. Tuh. Nah, ini bisa interaksi nih. Jadi anak-anak bisa, kan kalau tatap muka mungkin medianya nggak bisa kita sediakan. Tapi dengan ini digital bisa nih. Tuh. Mereka bisa berinteraksi, mereka bisa bergerakkan secara bentuknya secara 3 dimensi. Yang seni budaya misalnya ingin menunjukkan misalnya seni tari gitu misalnya, ada ya. Tari. Nah, ini ada jenis tari apa, ada topengnya tuh. Ada juga tuh. Seperti itu. Nah, ini ada banyak sekali. Nanti bisa Bapak Ibu ekspor ya, yaitu di sketchfab.com ya Bapak Ibu. Caranya misalkan ini saya kembali lagi, misalkan saya mau cari kubus gitu misalkan, kembali ke materi saya kubus. Nah, ini ada kubus nih tuh, saya klik kubus mana ya, yang mana ya, yang ini misalnya, saya klik kubusnya, kemudian sudah diklik, saya copy. Nah, setelah saya copy, kemudian saya bawa ke Canva. Nah, ini saya tambahkan dulu halaman satu lagi. Kemudian ini saya sematkan. Ya, jadi jika misalkan tidak muncul di sini Bapak Ibu, diklik di ruang rahasia di titik 3, nanti ada sematkan di sini. Kemudian saya klik di sini, saya paste. Tambahkan desain. Nah, sudah muncul. Nih, sudah muncul dia. Tuh. Nah, sudah seperti ini. Dan objeknya bisa bergerak. Misalkan untuk yang lain mungkin, misalnya guru apa ya, pahlawan, misalkan tentara, tuh army, tuh ada
tank dan sebagainya, bisa dicek lah nanti. Mungkin tergantung kata kuncinya ya, karena dia bahasa Inggris, mungkin Bapak Ibu bisa masukkan kalimat kata kuncinya bahasa Inggris juga. Nah, seperti ini. Tuh. Ya. Jadi bisa jadi di presentasinya kita ini bisa kita jadikan seperti e-book Bapak Ibu, buku elektronik di mana ada teksnya, bisa ada gambarnya, ada videonya, dan bisa kita tambahkan objek 3 dimensinya yang anak-anak bisa interaksi langsung. Sehingga media yang kita buat lebih menarik dan anak-anak bisa lebih bersemangat untuk membaca materi yang kita buat. Seperti itu Bapak Ibu kira-kira untuk bahan membuat presentasinya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara kita untuk mengirimkan presentasi ini ke siswa kita. Caranya sangat mudah Bapak Ibu. Caranya adalah tinggal di bagian bagikan ini saja. Ya, misalkan ini saya klik bagikan. Kemudian nanti di sini ini ada bagikan tautan. Di sini ada 3 pilihan Bapak Ibu. Ada edit, ada sebagai template, dan ada tautan lihat. Maaf, ada tautan lihat. Saya klik tautan lihat ini, ya. Kemudian ini sudah lihat, kemudian saya salin tautannya. Saya salin. Kemudian saya tinggal pastikan. Misalkan Bapak Ibu ingin kirim ke grup WA boleh, grup Telegram boleh. Atau mau dicantumkan di Google Classroom-nya juga bisa. Nah, misalkan saya ambil contoh, saya pastikan di sini saja langsung. Nah, inilah tampilan di siswa nanti. Ini tampilan view-nya. Ya. Tuh, sudah berisi animasinya kan ya? Tadi kan kita sudah isikan animasi. Tuh, ini pendahuluan. Kemudian, nah ini ada pendahuluan, ada gambarnya, dan ini ada videonya. Videonya nanti anak-anak tinggal klik dan bisa nonton. Sudah, misalkan dia pindah ke halaman berikutnya. Sebetulnya ini perlu di stop dulu. Nah, ini udah stop. Oke, pindah ke halaman berikutnya. Nah, dia ketemu objek 3 dimensi ini. Ya, Bapak Ibu. Ketika diklik ini, ya anak langsung bisa berinteraksi dengan medianya. Dia bisa berinteraksi tidak terhayal. Dia benar-benar bisa berinteraksi. Nah, kemudian berikutnya, nah seperti ini misalkan. Ya, kira-kira seperti itulah Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, selain nanti kita share media kita melalui link dan kemudian kita share lewat WhatsApp, Telegram ataupun media chat lainnya, kita bisa juga bagikan ke classroom-nya ya Bapak Ibu ya. Caranya sama seperti tadi, ini bagikan tautan ini pastikan dulu bagikannya itu adalah tautan lihat. Kemudian kita salin tautannya. Setelah ini disalin, kemudian kita menuju ke Google Classroom-nya Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu silahkan dicari kelasnya. Misalkan saya ambil contoh di sini kelas 12 MIPA 1. Saya pilih tugas kelas, kemudian saya buat, kemudian ini materi ya. Karena ini berupa materi ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin tugas ya silahkan buat tugas dalam bentuk penugasan gitu misalkan. Kemudian ini saya beri judul jarak pada ruang seperti ini. Kemudian deskripsinya misalkan di sini cermatilah materi berikut ini gitu misalnya ya. Nah, setelah itu di sini tambahkan
Nah, ditambahkannya ini tambahkan link ya Bapak Ibu ya. Diklik link dan ingat yang diperhatikan Bapak Ibu, ini bagikan tautannya pastikan dia lihat ya supaya tidak edit. Kalau edit nanti anak-anak bisa mengedit, bisa mengubah. Ya, tapi kalau misalkan Bapak Ibu memang ingin biar desainnya diedit ya nggak apa-apa, pilih edit itu. Tapi jika ini materi, bagikan tautan lihat. Kemudian ini disalin. Dan ini kita paste di sini. Tambahkan link. Nah, sudah dari sini kita atur, misalkan Bapak Ibu ingin mengirim sekalian ke beberapa kelas bisa. Kemudian topiknya jangan lupa Bapak Ibu ini classroom bersama, jadi kita pilih sesuai mapel yang Bapak Ibu ampu ya. Seperti ini misalkan saya matematika wajib. Untuk memposting jangan lupa apakah kalau posting berarti langsung muncul di siswa. Kalau jadwalkan berarti sesuai jadwal yang kita buat nanti untuk munculnya. Kali ini saya akan buat posting. Nah, dan ini sudah terlihat di sini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti jika anak-anak membuka dan mengklik linknya, anak-anak akan melihat tampilan view-nya seperti ini. Tuh. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tuh. Nah, seperti ini. Jadi akan media kita menjadi interaktif. Jadi ada interaksi siswanya karena ada video, ada gambar, ada bacaan, bahkan juga ada objek 3D-nya, ada objek 3 dimensi yang bisa anak-anak langsung gerakkan. Seperti itu. Nah, selain itu Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu ingin mencetak atau memprint media ini, bisa juga Bapak Ibu. Caranya kita download dulu ya Bapak Ibu. Cara mendownloadnya adalah di yang ini, klik yang ini, di tanda yang ini, unduh. Nah, atau mungkin di sini di tempat ruang rahasia juga ada Bapak Ibu. Nih unduh ini ya sama. Jadi kalau saya klik di sini, kemudian jenis filenya. Nah, menariknya Bapak Ibu, jenis filenya yang bisa diunduh di Canva ini beragam, bisa PNG, JPEG, PDF, bisa cetak PDF, bisa video juga. Jadi misalkan Bapak Ibu membuat slide-nya itu presentasinya semuanya full animasi, ada teksnya gitu misalkan, itu Bapak Ibu bisa downloadnya dalam bentuk video gitu ya. Klip pendek yang tidak ada suaranya itu juga bisa gitu misalnya ya. Terus ini video MP4 juga bisa ya. Kalau yang ini misalkan dalam bentuk PDF. Nah, saya pilih PDF. Kemudian halamannya juga bisa dipilih, apakah semua halaman, apakah halaman 1 saja, 2 saja, 3 saja, dan seterusnya. Misalkan sini semua halaman, saya pilih, saya centang. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin pilih beberapa halaman, bisa dicentang saja yang beberapa halaman itu. Nah, jika sudah, ini klik selesai. Kemudian ini saya unduh. Nah, kita tunggu proses mengunduh. Bedanya Bapak Ibu, jika misalkan Bapak Ibu proses mengunduhnya dalam bentuk PDF, jadi nah di tampilan ini nanti tinggal di close saja ya Bapak Ibu, di close. Kemudian ini PDF-nya saya buka. Nanti dalam bentuk PDF ini yang kita share ke anak-anak. Nah, bedanya jika dia dalam bentuk PDF, ini dia tidak ada interaksinya. Tidak ada interaksinya ya Bapak Ibu. Jadi hanya gambar saja dia. Jadi jika diklik linknya ini videonya tidak mau berjalan seperti itu. Karena dia berupa cetakan PDF untuk di print gitu. Seperti ini. Nah, Bapak Ibu, selain menambahkan gambar, video, teks, objek 3 dimensi, Bapak Ibu juga bisa menambahkan audio berupa musik. Nah, audionya bisa Bapak Ibu unggah dari sini, audionya dimasukkan sama caranya dengan menambah gambar, di drag and drop ke sini. Mau direkam sendiri juga bisa. Nah, seperti ini misalkan ditambahkan, jika ingin merekam sendiri bisa di klik rekam diri sendiri, kemudian ini allow and block gitu ya misalkan tuh. Atau misalkan Bapak Ibu ingin tambahkan audio yang sudah ada di Canva, yaitu bisa dicari di sini. Jika tidak terlihat di menu yang di sebelah sini Bapak Ibu,
bisa diklik di ruang rahasia, kemudian di sini ada audio. Nah, di audio ini diklik. Nah, di sini akan ada banyak musik yang bisa seperti itu. Misalkan mungkin Bapak Ibu ingin membuat video singkat gitu, misalkan dari presentasi ini yang dianimasikan, bisa ditambahkan audio ini. Tuh. Caranya ya tinggal diklik, di drag ke sini. Sudah. Nah, ini sudah menandakan bahwa Nah, ini udah menandakan audionya sudah masuk Bapak Ibu. Nah, ini udah muncul di sini untuk play-nya. Tuh ya. Sehingga jika kita ingin mainkan presentasi ini, misalkan saya play, cara mempresentasikan itu di sini Bapak Ibu. Saya klik di sini, ini ada tampilkan. Saya klik tampilkan, tampilkan standar. Oke, itu tadi materi kita membuat presentasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat dan bisa mengikuti workshop kita kali ini. Dan Bapak Ibu bisa menghasilkan bahan presentasi yang bisa kita jadikan sebagai sumber belajar atau e-book yang menarik buat siswa kita. Itu saja dari saya untuk presentasi. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat. Dadah.